wabarakatuh. Saya Sumarni, CGP asal Kabupaten Majalengka, Unit Kerja SDN Babakan Manjeti 1. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan pemikiran Ki Hajar Dewantara pada modul 1.1. Yang pertama yaitu kesimpulan dari pemikiran Ki Hajar Dewantara, bahwa pengajaran adalah bagian dari pendidikan. Pengajaran merupakan proses pendidikan dalam memberi ilmu, sedangkan pendidikan memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak. Dasar pendidikan anak berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada, sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan zaman. Bila melihat dari kodrat zaman, pendidikan saat ini menekankan pada kemampuan anak untuk memiliki keterampilan abad 21, sedangkan dalam memaknai kodrat alam, maka konteks lokal sosial harus dipertahankan dan dilestarikan, seperti kesenian tradisional dan adat istiadat. Pengaruh budaya tetap harus disaring dengan tetap mengutamakan kearifan lokal budaya Indonesia. Budi pekerti atau watak atau karakter merupakan perpaduan antara gerak pikiran, perasaan dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan tenaga. Budi pekerti atau watak atau karakter berawal dari keluarga. Pendidikan diartikan sebagai tuntunan dalam hidup. Maksudnya, menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak. Belajar sambil bermain yang menyenangkan bagi anak sesuai dengan jiwa anak adalah bermain. Yang kedua, tentang refleksi dari pengetahuan dan pengalaman baru yang saya peroleh dari modul 1.1. Setelah pembelajaran modul 1.1 tentang filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, banyak pengetahuan dan pengalaman baru yang saya dapatkan. Namun saya merasa masih banyak kekurangan karena pembelajaran yang saya lakukan masih berpusat pada guru. Untuk selanjutnya, pembelajaran saya akan berpusat pada siswa, menghamba pada siswa, dan pembelajaran penuh dengan kekeluargaan. Konstruksi proses pembelajaran dan suasana kelas yang mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara secara konkret sesuai dengan konteks lokal budaya di kelas dan sekolah saya. Pembelajaran yang berpusat pada siswa atau student center. Guru hanya menuntun siswa yang aktif berpendapat. Kedua, belajar disesuaikan dengan kodrat siswa dan kodrat alam. Ketiga, saya akan menuntun siswa sesuai kodrat alam dan kodrat zaman. Keempat, untuk budi pekerti, saya sebagai guru akan memberi teladan kepada siswa yang nantinya ditiru oleh siswa. Di sini guru berperan sebagai model, contohnya disiplin dalam kehadiran dan menjaga kebersihan. Siswa diajak bekerja sama membersihkan lingkungan sekolah secara bergotong royong. Pertanyaan yang keempat, apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1? Dulu saya beranggapan bahwa murid merupakan objek yang harus menurut pada guru. Yang selanjutnya, murid harus mengerjakan tugas sesuai perintah guru. Ketiga, adanya perbedaan perilaku terhadap murid yang pintar dan kurang pintar. Keempat,
Murid dituntut menguasai pengetahuan yang merata dengan adanya UN. Yang kelima, murid tidak bebas berpendapat dan bertanya. Yang keenam, murid takut terhadap guru. Apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul 1.1? Pertama, pembelajaran yang saya lakukan akan menghamba pada siswa dengan ikhlas. Yang kedua, guru hanya menuntun dan mengarahkan siswa. Yang ketiga, siswa bebas berpendapat dan mengajukan pertanyaan. Yang keempat, pembelajaran berlangsung dengan penuh rasa kekeluargaan. Yang kelima, kemampuan siswa tidak dilihat dari sisi kognitifnya saja, tapi dari bakat dan minat, juga dari motoriknya. Apa yang bisa segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Pertama, saya akan memberikan contoh atau teladan seperti hadir tepat waktu dan menerapkan protokol kesehatan. Yang kedua, melatih kepemimpinan pada siswa dengan cara memimpin doa dan berpresentasi di depan kelas secara bergantian. Yang ketiga, siswa bebas menyatakan pendapat dan mengajukan pertanyaan dalam pembelajaran. Yang keempat, melaksanakan model pembelajaran cooperative learning untuk melatih kerjasama dan kemandirian pada siswa. Yang selanjutnya, untuk pembelajaran sesuai kodrat alam dan kodrat zaman, saya akan membawa siswa ke alam terbuka. Misal pada pelajaran IPA tentang bagian-bagian tumbuhan, siswa akan dibawa langsung ke kebun sekolah untuk mengamati bagian-bagian tumbuhan secara langsung. Demikian pemaparan saya tentang koneksi antar materi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Semoga ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, merdeka belajar.